Halo Bapak Ibu guru profesional. Kali ini kita akan membahas tentang tindakan-tindakan guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Bapak Ibu guru, tahukah kamu bahwa faktor penunjang terpenting terhadap keberhasilan pembelajaran adalah dengan adanya input berupa stimulus dan output berupa respon. Input berupa stimulus adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru, sedangkan output berupa respon adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh peserta didik terhadap stimulus yang diberikan guru. Nah, inilah yang menjadi topik bahasan penting kita kali ini yang akan dibahas oleh stimulus berupa tindakan yang dilakukan oleh guru meliputi 3 hal. Yang pertama, instruksi didaktif atau langsung. Yang kedua, metode fasilitatif dan konstruktivis. Yang ketiga, dengan adanya pelatihan. Baiklah, kita akan bahas secara satu persatu. Yang pertama, instruksi didaktif atau langsung. Metode yang pertama ini adalah pembentukan pengetahuan dengan cara menjelaskan. Jadi guru bersifat menjelaskan, sedangkan peserta didik bersifat menerima dan mengamati. Adapun cara atau contoh-contoh spesifik yang dapat dilakukan dengan metode didaktif atau langsung ini adalah yang pertama dengan metode permodelan atau demonstrasi. Pada metode ini, penyampaian materi dilakukan dengan cara menampilkan atau memperagakan materi. Cara yang kedua yaitu ceramah dan tanya jawab. Pada cara yang kedua ini yaitu penyampaian materi secara lisan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara pertanyaan khusus. Dalam penyampaian materi menggunakan cara pertanyaan khusus ini, guru dan peserta didik memberikan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang dapat. Oke, baik, di sini saya akan membahas tentang pelatihan, di mana pelatihan itu ada terdapat umpan balik dan pembinaan serta praktik terpadu. Oke, dalam pelatihan ini sendiri dapat diartikan sebagai proses rencana untuk memodifikasi sikap atau perilaku pengetahuan, keterampilan melalui pengalaman belajar. Tujuannya adalah untuk mencapai kinerja yang efektif dalam setiap kegiatan atau berbagai kegiatan. Dalam hal belajar, tujuan pelatihan adalah untuk mengembangkan kemampuan individu seorang siswa. Idealnya pelatihan sebaiknya dilengkapi dengan pengalaman praktis dan langsung. Hasil pengamatan seorang ahli di mana menunjukkan bahwa orang akan cenderung melupakan apa yang didengar, namun mereka akan cenderung akan mengingat apa yang mereka pahami. Dan juga seorang filsafat mengatakan bahwa mencatat bahwa kebanyakan karyawan tidak belajar dengan baik. Ketika mereka diajak bicara, mereka perlu aktif dan terlibat dalam pengalaman belajar. Kemudian, umpan balik membantu individu mengidentifikasi bidang-bidang ini sehingga mereka dapat mengatasi dan menjadi lebih baik. Tidak ada orang yang sempurna dan setiap orang mempunyai area di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang. Ini membantu individu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam dirinya. Di sisi lain, umpan balik yang konstruktif dapat memotivasi individu untuk mengatasi kelemahannya dan meningkatkan kinerjanya. Ketika individu menerima umpan balik positif, mereka akan termotivasi untuk bekerja keras dan berkembang. Kesadaran diri dapat membantu individu menjadi komunikator dan pemimpin yang lebih efektif dan pada akhirnya mencapai tujuan mereka. Hal ini membantu individu memahami kekuatan dan kelemahan mereka dan bagaimana orang lain memandangnya. Unsur umpan balik ini ada 2 hal, yaitu umpan balik yang membangun dan umpan balik yang bersifat negatif. Ini saya akan menjelaskan tentang metode fasilitatif atau konstruktivis. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu model konstruktivisme. Nah, ini memandang tentang subjek aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dengan lingkungannya. Dengan bantuan struktur kognitif ini, subjek menyusun pengertian realitasnya. Interaksi kognitif ini akan terjadi sejauh realitas tersebut disusun melalui struktur kognitif yang diciptakan oleh subjek itu sendiri. Nah, yang terpenting dalam konstruktivis adalah bahwa dalam proses pembelajaran siswalah yang harus mendapatkan penekanan. Mereka lah yang harus aktif mengembangkan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pembelajaran berbasis masalah.
merupakan model pembelajaran yang mengutamakan penyelesaian masalah umum yang lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks dalam pembelajaran agar peserta didik dapat belajar berpikir kritis. Selanjutnya, yang nomor 8 yaitu metode pertanyaan. Metode ini merupakan metode tanya jawab seperti namanya, melibatkan proses interaksi antara guru dan siswa melalui sesi tanya jawab. Siswa diajak untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar dan dengan bertanya jawab bersama guru. Yang selanjutnya yaitu nomor 9, metode pengajaran timbal balik, di mana teknik ini adalah metode diskusi sistematis yang menggabungkan 4 strategi utama. Nah, strateginya yaitu meringkas, mempertanyakan, mengklarifikasi, dan memprediksi. Yang ke-10 yaitu simulasi. Model pembelajaran simulasi adalah suatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara meniru atau merekayasa situasi sebenarnya untuk menggambarkan atau menunjukkan suatu proses, kondisi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari serta dengan penjelasan lisan. Selanjutnya yang ke-11 yaitu metode seminar Socrates. Metode pembelajaran ini adalah sebuah format diskusi atau pertanyaan di mana sebuah kelompok kecil mensintesis opini-opini dan pemikiran-pemikiran mereka pada suatu bahan bacaan tertentu dengan menggunakan metode Socrates. Selanjutnya yang nomor 12 yaitu metode proses penulisan. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menulis adalah dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang tepat. Nah, pendekatan menulis saat ini sudah mulai menggunakan pendekatan proses menulis. Artinya, pendekatan pembelajaran menulis yang dulu menekankan pada hasil tulisan, saat ini menekankan bagaimana caranya menulis. Selain itu, selama proses menulis, penulis perlu serangkaian aktivitas yang melibatkan beberapa fase, yaitu pra-penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kegiatan siswa. Yang pertama yaitu kegiatan membangun, memeriksa, dan memperluas. Kegiatan membangun, memeriksa, dan memperluas pengetahuan siswa ini sangat cocok untuk memerdekakan peserta didik dengan kebijakan kurikulum merdeka, di mana pembelajaran dilakukan secara aktif oleh siswa untuk menemukan pengetahuan berdasarkan kematangan kognitifnya. Oleh karena itu, kegiatan tersebut dapat mengarahkan peserta didik agar mampu menemukan permasalahan yang terjadi di sekitarnya dan mampu menemukan solusi yang terbaik dalam kehidupan, serta menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan menjadikan peserta didik menjadi pemikir mandiri, kritis, kreatif, dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Beberapa kegiatan membangun, memeriksa, dan memperluas pengetahuan peserta didik yaitu kegiatan membandingkan, induksi, menentukan, dan digeneralisasikan. Yang kedua, kegiatan berkolaborasi, mendukung orang lain, serta mengajar. Yang ketiga, kegiatan mendengar, memberikan pertanyaan dan pertimbangan, dan kegiatan menjelaskan. Yang keempat, kegiatan hipotesis atau dugaan sementara, mengumpulkan data, serta analisis data. Yang kelima, kegiatan visualisasikan, menghubungkan. Saya akan menjelaskan mengenai kegiatan siswa yaitu membangun, memeriksa, dan memperluas pada poin ke-7 sampai dengan 12. Adapun yang dimaksud dari poin ke-7 yaitu pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang mengutamakan penyelesaian masalah umum yang lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran ini bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks dalam pembelajaran agar peserta didik dapat belajar berpikir kritis dan meningkatkan keterampilan memecahkan masalah sekaligus memperoleh pengetahuan. Selanjutnya yang dimaksud dari poin ke-8 yaitu metode pembelajaran tanya jawab melibatkan proses interaksi antara guru dan siswa melalui sesi tanya jawab. Siswa diajak untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar dengan bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru. Baiklah, untuk poin yang ke-9, maksud dari poin ke-9 ini
yaitu suatu metode pembelajaran ataupun strategi pembelajaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahan bacaan yang sedang dibacanya melalui belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya, pada poin 10 ini, guru dapat menggunakan metode pembelajaran simulasi, di mana metode pembelajaran ini dilakukan dengan cara meniru atau merekayasa situasi sebenarnya untuk menggambarkan atau menunjukkan suatu proses, kondisi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari disertai dengan penjelasan secara lisan. Pada poin ke-11 ini, contoh kegiatan yang dilakukan siswa yaitu misalnya pada mata pelajaran matematika, siswa diminta untuk menjelaskan jawaban yang mereka peroleh dari penyelesaian sebuah masalah matematika. Kemudian siswa diminta untuk menjelaskan mengapa solusi tersebut bisa mereka gunakan dan jawaban yang dihasilkan adalah jawaban yang benar. Yang terakhir, poin ke-12 yaitu contoh kegiatan yang dilakukan siswa, misalnya ketika siswa membuat suatu proyek ataupun hasil diskusi dari kelompoknya, kemudian siswa diminta untuk mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian siswa yang lain diminta untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ide, sanggahan ataupun sarannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian kegiatan siswa pada proses pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada suatu proses pembelajaran terdapat dua tokoh utama, yaitu guru dan peserta didik. Interaksi yang terjadi pada suatu proses pembelajaran adalah interaksi multi arah, yaitu interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik dengan guru, serta sesama peserta didik. Pada suatu proses pembelajaran, siswa dituntut untuk jauh lebih aktif daripada guru. Ini disebabkan karena guru hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, kegiatan siswa pada proses pembelajaran harus sangat diperhatikan. Adapun beberapa kegiatan siswa yang dapat dilakukan yaitu menerima, mendengarkan, serta menanggapi. Dalam hal ini terdapat 3 poin utama. Yang pertama yaitu mengamati, mencoba, berlatih, dan memperbaiki. Yang kedua, mendengarkan, tonton, catat, dan pertanyaan. Dan yang terakhir, jawab dan memberikan tanggapan. Ketiga poin tersebut dapat kita generalisasikan, yaitu mengamati, mendengarkan, dan menonton. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk dapat mengamati dan mendengarkan serta menonton atau melihat penjelasan yang diberikan oleh guru. Ini tidak hanya berlaku terhadap penjelasan yang diberikan oleh guru, tetapi mengamati dan mendengarkan di sini juga berlaku antara sesama peserta didik. Contohnya ketika proses diskusi terjadi, kelompok akan dituntut untuk maju ke depan dan memberikan penjelasan hasil diskusi mereka, sehingga peserta didik lainnya dituntut untuk mengamati dan mendengarkan atas penjelasan yang diberikan oleh siswa lainnya. Lalu selanjutnya ada poin catat dan pertanyaan. Catat dan pertanyaan yang dimaksud di sini adalah siswa dituntut untuk dapat mencatat atau mengambil poin-poin penting atas penjelasan yang diberikan oleh guru maupun oleh peserta didik lainnya. Hal ini diperlukan agar siswa dapat mengambil materi penting dari apa yang mereka amati dan dengarkan. Lalu dari apa yang mereka catat, siswa juga dapat memberikan pertanyaan atas penjelasan yang telah diberikan oleh guru. Pertanyaan ini diajukan oleh siswa ketika siswa kurang memahami materi yang disampaikan atau penjelasan yang disampaikan oleh guru maupun peserta didik lainnya. Lalu pada bagian mencoba dan berlatih, di sini siswa dituntut untuk mampu mencoba dan berlatih atas tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman peserta didik atau dapat mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik atas materi yang telah diberikan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu jawab dan memberikan tanggapan. Jawab dan memberikan tanggapan di sini adalah siswa dituntut untuk mampu menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh guru dan memberikan tanggapan atau pendapatnya terhadap materi atau penjelasan yang telah diberikan oleh guru. Hal ini juga berlaku ketika siswa juga harus mampu menjawab dan memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh sesama peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu perbaiki keterampilan sedalam pemahaman. Yang dimana yang pertama itu dengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, dan memperbaiki.
dengan melakukan kegiatan dengarkan, bertujuan untuk menangkap proses, memahami, dan mengingat dengan sebaik-baiknya apa yang didengarnya atau suatu yang dikatakan oleh guru kepada peserta didik. Dalam melakukan pertimbangan, bertujuan untuk membuat peserta didik melakukan sesuatu dengan berpikir yang sudah dipikirkan terlebih dahulu secara matang dan logis. Dalam melakukan berlatih, proses peserta didik dapat menguasai keterampilan dia sendiri yang dimilikinya dan dapat menerapkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan dalam proses pembelajaran. Dalam melakukan mencoba lagi, bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dan dapat mengenal diri sendiri peserta didik. Dalam melakukan perbaiki dengan selalu memperbaiki dari hal-hal yang salah atau sesuatu yang belum puas, maka membuat peserta didik menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu merevisi, mencerminkan, memperbaiki, dan mendaur ulang. Dalam kegiatan merevisi, bertujuan untuk memperbaiki dengan melakukan perubahan agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Setiap proses kreatif diberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas dari hasil akhir. Dengan adanya kegiatan revisi, maka sebuah karya dapat menunjukkan maksud dan tujuan dengan lebih maksimal dari sebelumnya. Dalam kegiatan mencerminkan, di mana siswa dapat memberikan keadaan agar dapat sesuai dengan keadaan dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Dalam kegiatan memperbaiki, siswa harus lebih aktif untuk kegiatan yang ditunjukkan. Siswa mengungkapkan kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran agar dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pembelajaran. Dan guru dapat merancang sebuah metode pembelajaran yang disenangi oleh siswa. Dalam kegiatan mendaur ulang, siswa melakukan kegiatan bermanfaat, memenuhi kebutuhan akan bahan baku suatu produk dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Guru mungkin dapat melakukannya dengan mengizinkan peserta didik untuk merenungkan penilaian setelah melaksanakan pembelajaran, mengizinkan kritik atas pembelajaran dari umpan balik guru, atau memberikan waktu untuk tinjauan sejawat pada suatu proyek. Peserta didik harus diizinkan untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah mereka berikan kepada guru melalui penilaian diri yang diberikan melalui rubrik. Kemudian, pembelajaran disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan individu. Aspek ini membutuhkan mengetahui apa yang disukai pembelajar atau peserta didik. Jika sebagian besar peserta didik lebih menyukai tugas kreatif daripada tugas menulis, guru harus mencoba untuk lebih memfokuskan kegiatan instruksional pada apa yang menarik bagi peserta didik. Menyesuaikan pembelajaran peserta didik dapat terjadi dengan cara lain, yaitu seperti memberikan siswa pilihan untuk memilih tugas pilihan mereka sendiri yang lebih mereka sukai. Sekian dari saya. Oke, baiklah di sini saya akan menjelaskan dua pertanyaan yang akan dibahas dalam pembahasan kali ini. Nah, pertanyaan pertama, kegiatan mana yang sering Anda lakukan? Jadi, berdasarkan hasil diskusi kami, kegiatan yang sering kami lakukan terkait pelaksanaan pengajaran, yakni menggunakan metode fasilitatif atau konstruktivis. Nah, kenapa kami memilih metode tersebut? Karena metode tersebut menurut kami lebih efektif dalam mewujudkan keberhasilan kegiatan belajar, sebab metode yang demikian menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Adapun karakteristik pembelajaran dengan metode fasilitatif atau konstruktivis ini ialah
Guru itu bertugas sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam menggali ilmu pengetahuannya sendiri. Lalu, siswa itu membina sendiri konsep ilmu pengetahuan yang didapatnya melalui pengalaman-pengalaman belajarnya. Adapun kelebihan metode fasilitatif dan konstruktivis ini ialah yang pertama, membantu siswa dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Yang kedua, mengasah siswa untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya sendiri. Lalu, yang ketiga, itu meningkatkan pemahaman siswa tentang suatu konsep. Nah, yang dimana itu pemahaman siswa mereka ketahui konsepnya secara komprehensif. Dan poin yang keempat dan yang terakhir itu adalah mendorong siswa untuk lebih maju menjadi pemikir yang kreatif. Lanjut pada pertanyaan yang kedua, kegiatan mana sih yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Nah, menurut kelompok kami, tindakan guru itu yang cocok pada kegiatan kedua, yakni membangun, memeriksa, dan memperluas. Sebab pada kegiatan yang kedua ini, guru dapat melakukan secara langsung dengan memancing motivasi belajar peserta didik. Karena pentingnya motivasi tersebut sebagai gaya pendorong atau penggerak untuk peserta didik dalam meningkatkan keterlibatannya untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pada proses pembelajaran. Lalu, tidak hanya itu, kegiatan tersebut sesuai dengan adanya prinsip pembelajaran paradigma baru pada saat